Puji Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua mengalami kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Dan puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi. Bulan ini masih tema keluarga, kita masih akan terus berbicara, atau kita masih akan terus diingatkan tentang keluarga, karena keluarga adalah komponen yang sangat penting. Keluarga adalah dasar yang Tuhan pakai untuk membentuk suatu generasi seperti itu. Dan hari ini kita masih berbicara dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Artinya bahwa keluarga dan pelayanan itu tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Keluarga dan pelayanan itu adalah satu bagian yang utuh, di mana ada keluarga, di situ ada pelayanan. Kalau kita melayani, alangkah baiknya kita melayani dengan semangat kekeluargaan seperti itu. Ya. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya menaruh perhatian kepada keluarga maupun pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongannya. Kita baca di dalam Lukas 4 ayat yang ke 38 sampai ayat yang ke-44. Lukas 4 ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, GBI memberikan tema, dan mungkin gereja-gereja lain juga memberikan tema tentang keluarga. Ini adalah bulan keluarga. Kenapa gereja memusatkan perhatian, gereja memberikan perhatian kepada keluarga? Karena keluarga adalah yang seperti yang tadi saya bilang, ini adalah pusat yang sangat sensitif di dalam tubuh Kristus, seperti itu. Keluarga menjadi pusat perhatiannya Tuhan, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kisah yang paling pertama setelah penciptaan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membangun sebuah keluarga.
yaitu lewat Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi dari situlah keluarga mulai beranak cucu dan akhirnya sampai hari ini. Jadi Tuhan memulai segala sesuatu dari dalam keluarga. Tuhan memulai segala sesuatu dari dalam rumah tangga. Tuhan benar-benar memfokuskan perhatiannya kepada keluarga, karena ada satu kekuatan atau power yang luar biasa yang dimunculkan dari satu komunitas kecil dalam masyarakat yang disebut keluarga, seperti itu, atau rumah tangga. Dan banyak sekali kisah dalam Alkitab bagaimana Tuhan begitu memperhatikan kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi di dalam suatu keluarga. Contoh yang paling familiar adalah di Perjanjian Baru, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu di dalam sebuah pernikahan, menunjukkan bahwa betapa sangat pentingnya bahwa Tuhan Yesus memandang keluarga itu sesuatu yang sangat berharga, seperti itu. Nah, apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga memiliki pandangan yang sama, juga memiliki keselarasan dengan pikiran Tuhan, dengan rencana Tuhan atas dunia ini, yaitu dimulai dengan keluarga? Apakah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, mau bapak, mama, anak-anak, apakah kita juga memiliki atensi atau perhatian khusus bagi keluarga-keluarga kita? Nah, kalau mau lihat, kebanyakan orang Kristen itu bisa dikatakan gagal atau kurang ya memberikan perhatian, atensi atau fokus kepada keluarga. Lebih cepat dan lebih banyak orang Kristen itu fokus dengan pelayanan di luar, pekerjaan, sebagainya, mengejar karir dan sebagainya, dan membiarkan keluarga ini terbengkalai seperti itu. Banyak sekali terjadi, bukan di kehidupan orang di luar sana, bahkan rumah tangga Kristen pun banyak terjadi seperti ini. Orang-orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan, sampai melupakan bagaimana membangun bonding, membangun hubungan, membangun relasi keintiman dengan anggota keluarganya. Orang Kristen terlalu sibuk di luar sana sehingga melupakan hal-hal yang paling mendasar dan paling penting. Kita mungkin dalam hal sederhana, kita mungkin berdoa, kita seorang yang melayani Tuhan, dan kita setiap hari berdoa untuk orang-orang sakit, kita berdoa untuk orang di luar sana yang punya masalah dan sebagainya. Tapi apakah kita pernah mendoakan keluarga kita sendiri, orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudari kita? Apakah kita punya beban, kita punya perhatian khusus untuk mendoakan mereka? Sebab kalau bukan kita yang mendoakan mereka, bukan kita yang terbeban bagi mereka, siapa lagi? Siapa lagi yang terbeban dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, saudara-saudari kita? Ya, iblis pun tahu betapa sangat pentingnya keluarga bagi Tuhan. Makanya iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena di dalam keluarga generasi itu dibentuk, betul tidak? Siapa penerus generasi Bapak Mama coba? Kalau bukan anak-anak dan cucu-cucu. Iblis tahu bahwa kalau di dalam rumah tangga ini, keluarga ini, mereka takut Tuhan, mereka menanamkan nilai-nilai, prinsip-prinsip kekristenan, kerajaan Allah yang kuat bagi anak-anak cucu mereka. Wah, ini ancaman besar ini untuk kerajaan iblis nih. Ini ancaman besar. Karena satu anak saja dibentuk dengan luar biasa dalam Alkitab, dalam keluarga, ditaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan, dibentuk untuk takut akan Tuhan, pegang nilai-nilai kebenaran. Wah, dia bisa mengguncang begitu banyak orang. Makanya iblis
berusaha untuk menghancurkan keluarga terlebih dahulu. Karena kalau keluarga hancur, lingkungan pasti sekitar juga dipengaruhi dong. Pasti itu dampaknya tuh kemana-mana, betul tidak? Kalau kita lagi tidak baku enak dalam rumah saja, pasti dampaknya bisa ke pelayanan, pekerjaan, kemana saja kita pergi pasti bawaannya tidak enak. Anak-anak yang kehilangan figur orang tua, figur ayah, figur ibu, seperti itu. Bukan karena orang tuanya meninggal atau apa ya, kehilangan figur, orang tuanya ada, tetapi tidak menjalankan tugas tanggung jawab dengan benar tepat seperti yang firman Tuhan mau. Mereka akhirnya mencari figur di luar sana, mereka mencari panutan di luar sana. Seperti yang minggu lalu Mama Rita sudah singgung bahwa anak-anak kalau tidak mendapatkan kasih, tidak mendapatkan kenyamanan dalam rumah, mereka akan mencari itu di luar sana. Kalau setiap hari dalam rumah tangga papa mama berkelahi terus, bertengkar terus, pasti tidak akan ada kenyamanan untuk pertumbuhan anak-anak itu. Tidak akan ada kenyamanan, kedamaian bagi keluarga itu. Sehingga anak-anak, kenapa banyak anak-anak yang lebih suka nongkrong di pinggir jalan, duduk nongkrong di kafe, lebih suka nongkrong di kafe dengan teman-teman daripada duduk ngobrol dengan bapak mama di rumah. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua gagal mengambil perannya. Orang tua salah fokus. Tuhan memberikan tanggung jawab yang sangat besar. Kalau orang-orang pada umumnya berpikir bahwa kalau menikah ya supaya ada keturunan, ya supaya nama kita besarlah, keturunan kita banyak, menguasai bumi ini mungkin. Tapi itu bukan poin utamanya. Ada sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan ketika Tuhan memberikan anak kepada satu keluarga. Ada tanggung jawab ilahi di sana. Bukan hanya untuk sekedar kita mau pamer, kasih tunjuk, anak kita ganteng, anak kita cantik, dia bisa ini, dia bisa itu, pintar ini, pintar itu. Bukan itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi bagaimana anak ini dibentuk dan bertumbuh dengan karakter-karakter ilahi. Bagaimana dia bisa menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya, bukan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Iblis berusaha sangat gencar sekali. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu untuk kembali kepada fokus. Kita perlu untuk kembali memperhatikan keluarga kita. Jangan pernah remehkan, jangan pernah abaikan, jangan pernah lewati waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk membentuk anak-anak dalam rumah tangga. Kita berada di zaman yang dimana teknologi bertumbuh dengan sangat pesat sekali. Semakin hari teknologi semakin canggih. Dan di sana juga ada banyak konsep-konsep dunia yang iblis mulai propagandakan lewat teknologi, lewat media sosial. Hari-hari ini yang sedang marak itu adalah LGBTQ dan plus-plusnya. Saya lihat satu postingan CBN di Instagram. Mereka membahas tentang LGBTQ ini. Mereka membahas tentang hal ini. Waduh, saya sampai merinding. Ternyata tantangan keluarga di zaman ini berat loh, sangat berat. Memang setiap zaman, setiap periode itu ada tantangannya masing-masing. Tapi saya merasa bahwa tantangan zaman ini sangat berat, sangat berat. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa ya untuk menghadapi, mengatasi. Tuhan memberikan kita hikmah. Nah, hari-hari ini tuh orang-orang yang hidup dalam konsep LGBT ini, mereka benar-benar ingin tampil ke permukaan dan mereka benar-benar ingin diakui atas dasar hak asasi manusia seperti itu, sehingga mereka berjuang dan
Mungkin di daerah Indonesia, daerah-daerah timur ini mungkin belum terlalu terasa ya, tapi di daerah barat, Eropa, Amerika itu tekanannya sangat luar biasa untuk orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka tuh mulai propaganda ini tuh dari anak-anak. Jadi itu diajarkan tuh tentang toleransi, tentang harus saling menerima, mengasihi. Jadi mereka mulai ajarkan itu dari PAUD, TK, sekolah-sekolah. Mereka mulai ajarkan itu kepada mereka dengan cara apa? Mereka datangkan guru-guru LGBT, mereka mengajarkan tentang pelangi itu apa, bagaimana konsep-konsep LGBT itu seperti apa, bahwa tidak masalah laki-laki dan laki-laki berciuman, perempuan dan perempuan berciuman, kalian harus menerima mereka. Itu didoktrin dengan begitu hebatnya kepada anak-anak ini, bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun oleh orang tua di rumah. Tapi kalau mereka tidak ikut, itu semacam ada pemaksaan seperti itu, bahwa anak-anak harus ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu mereka wawancara salah satu orang tua yang banding, karena dia merasa bahwa hak-haknya sebagai orang Kristen itu ditekan seperti itu. Jadi mereka mulai itu dari anak-anak. Kenapa? Karena pertama, anak-anak itu paling cepat menyerap sekali. Mereka itu generasi yang paling suka meniru. Mereka tidak tahu itu salah atau benar, yang penting mereka tiru dulu. Mereka itu adalah makhluk yang paling polos. Mereka cepat sekali meniru. Mereka tidak tahu orang tua maki atau apapun itu benar atau salah. Intinya mereka mau sama seperti orang tua mereka atau orang-orang dewasa di sekitar mereka. Itu yang pertama, karena anak-anak itu peniru yang baik. Anak-anak itu cepat sekali menyerap. Mereka sangat polos. Kemudian, kalau misalkan mereka sudah menyerap, mereka sudah meniru, nilai-nilai itu tertanam dalam pikiran mereka, mereka akan menjadi perpanjangan tangan. Generasi sudah dirusak itu. Jadi ketika mereka bertumbuh, mereka akan menormalisasi yang namanya LGBT. Bahkan sekarang lewat, makanya bapak mama harus hati-hati. Tontonan anak itu diperhatikan. Karena lewat lagu, kartun, itu pun mereka sudah memasukkan nilai-nilai LGBT di dalam sana, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, ada satu lagu tuh yang lagu-lagu barat sih, tapi dia kata-katanya kayak ayah dan papa. Bukan ayah dan ibu lagi. Ayah dan papa menyayangi. Waduh. Dan itu ayah papa betul. Orang tuanya itu papa ya. Laki-laki dua-duanya. Ih, ngeri. Terus mereka tuh mulai diajarkan, gak apa-apa anak laki-laki pakai baju perempuan tuh tidak apa-apa, pakai dress, bermake up itu tidak masalah, itu jati diri kamu. Mereka menanamkan seperti itu. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya, tapi mungkin kita akan menuju ke sana, karena dunia ini memang akan makin jahat. Tidak ada yang bisa menahan kejahatan itu menyebar luas di dunia ini. Kalau misalkan di daerah barat, itu kan sudah ada negara, bahkan negara Asia pun kan sudah mensahkan toh untuk pernikahan sesama jenis. Nah itu kalau misalkan pertahanan di Indonesia sedikit saja terbuka, sudah masuk dan itu jadi normal. Dan betapa coba bapak mama bayangkan, anak-anak kita, generasi kita akan bersanding dengan pola hidup yang seperti itu. Waduh, itu akan jadi hal yang normal. Nah kalau dari sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga Kristen, gereja Tuhan tidak benar-benar merespon ini dengan tepat, tidak benar-benar mengambil langkah yang benar sesuai firman Tuhan untuk mempersiapkan generasi kita, menjaga, melindungi generasi dengan firman Tuhan, maka tidak bisa menjamin bahwa anak-anak kita tidak akan terpengaruh. Wih, ngeri. Belum lagi, saya lihat lagi, saya suka sekali lihat-lihat yang fenomena-fenomena apa sih yang lagi terjadi hari ini. Teknologi AI itu sekarang mereka makin upgrade, makin luar biasa.
makin luar biasa teknologi AI ini. Mereka tuh punya rencana ke depan, ya, bahwa nanti mereka akan merancangkan produk-produk pro pornografi itu akan tersebar luas dengan sangat mudah dan bisa dijangkau oleh siapapun. Mereka bisa menawarkan orang yang mungkin ingin melakukan itu pun secara dengan teknologi. Jadi mereka mendesain, kalian mau perempuan yang modelnya seperti apa, laki-laki yang model seperti apa, mau bagaimana, itu mereka akan lakukan itu. Dan itu akan disebarluaskan, bisa diakses dengan mudah. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa lihat dunia sedang menuju ke mana. Jadi betapa besar tanggung jawab kita sebagai orang percaya, khususnya orang tua, apalagi yang mau menikah, membentuk keluarga baru. Kalau memiliki anak, kita harus punya konsep yang benar bahwa ini bukan hanya sekedar meneruskan keturunan atau memperbanyak keturunan, bukan. Tapi ini tentang memperbesar kerajaan Allah atau menjalankan visi kerajaan Allah, misi kerajaan Allah di dunia ini. Karena iblis benar-benar gila-gilaan. Lewat TikTok, Instagram, Facebook, media sosial, kita tidak tahu apa yang ditonton oleh anak-anak setiap hari. Apa yang mereka tonton itu yang mereka cerna. Banyak anak-anak tuh kehilangan jati diri mereka. Standar kecantikan tuh begini, begitu. Standar supaya kamu diakui di dunia tuh harus punya ini dan itu. Ketika mereka melihat itu di media sosial dan mereka tidak bisa memfilter dengan baik, mencerna dengan baik mana nih nilai yang saya harus pertahankan, nilai apa yang saya harus pegang untuk melawan konsep-konsep ini. Kalau mereka tidak punya itu, mereka akan menjadi anak-anak yang mati secara jiwa dan roh. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan diri mereka, jati diri mereka. Mereka mulai terikat. Ini ya memang ini pola hidup kita di zaman ini. Kita ada di zaman seperti ini, tapi orang-orang percaya harus jeli melihat apa sih yang Tuhan lagi bicara lewat ini semua. Seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara iblis untuk menghancurkan orang Kristen, dimulai dari keluarga. Orang tua bertengkar kiri kanan, anak stres, anak keluar di luar, anak kehilangan figur orang tua, mencari figur di luar sana. Waduh, hancurlah generasi, khususnya generasi orang percaya. Nah, Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Maka kita juga perlu berjalan selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Bagaimana kepedulian Tuhan terhadap keluarga? Kalau berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan beranjak dari rumah ibadah dan pergi ke rumah Simon Petrus. Nah, ini satu pengetahuan Alkitab juga bahwa dari murid-murid Tuhan Yesus tuh cuma Simon Petrus saja yang menikah. Karena firman Tuhan bilang Simon Petrus punya ibu mertua. Nah, dari situlah kita tahu bahwa Simon Petrus punya istri. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus datang ke rumahnya Simon Petrus dan ibu mertuanya Simon Petrus itu sedang sakit demam. Seperti itu. Nah, Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus bilang begini. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus bilang begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga akan diberikan kuasa yang sama, diperlengkapi dengan kuasa yang sama. Jadi meskipun yang tadi saya gambarkan bagaimana keadaan dunia, tantangan zaman, tantangan orang Kristen hari ini begitu hebat, kita bisa menghadapi, kita bisa melawan, mengalahkan, mematahkan semua siasat, tipu daya iblis, semua cara-cara iblis untuk menghancurkan keluarga kita. Kita berdiri atas kuasa dan otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Allah berdiam di dalam dia dan kuasa yang sama juga bekerja dalam dia. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Kita bisa memerang balik serangan iblis. Kita bisa memerangi kembali strategi-strategi iblis. Kalau iblis bekerja dengan strategi, orang percaya juga harus bekerja dengan strategi. Betul? Tidak boleh loyo-loyo. Tidak boleh tidak boleh. Kita harus mulai pakai strategi hari ini. Strategi apa? Dimulai dalam keluarga kita, diajarkan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah kita. Kita ajarkan kepada mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau kita lagi duduk sama-sama, lagi makan sama-sama, bicaralah tentang firman Tuhan, sampaikanlah kebenaran itu. Atau sebelum tidur kita berdoa sama-sama, kita baca Alkitab, kita renungkan, atau doa pagi bersama. Nah, itu adalah cara-cara atau strategi orang percaya melawan siasat iblis. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa yang pertama untuk kita bisa melayani keluarga kita dengan pelayanan kesembuhan. Jadi kita diberikan otoritas atau kuasa untuk melayani keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Bahwa ketika mereka sakit, saya tidak berbicara sakit secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang yang sedang sakit rohani hari-hari ini. Mereka mungkin terlihat sehat dan kuat secara jasmani. Mereka terlihat mapan dan luar biasa secara jasmani. Tetapi ada satu masalah yang paling mendasar, yaitu sakit rohani. Banyak orang hari-hari ini mengalami itu. Sakit di dalam jiwa, sakit di dalam roh. Rohnya tidak sehat. Rohnya prematur. Rohnya tidak bertumbuh dengan baik seperti tubuhnya. Nah, ini masalah yang paling mendasar. Tuhan memberikan kita kuasa dan otoritas untuk melayani keluarga kita yang sakit. Nah, makanya dari sejak kecil orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak cara berdoa, bagaimana mendoakan ketika ada keluarga yang sakit atau mungkin dirinya sendiri sakit. Ajarkan dia untuk berdoa, karena percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Ajarkan itu kepada anak-anak sejak masih kecil. Tanamkan nilai itu dengan kuat kepada mereka, dan itu akan mereka bawa sampai mereka besar. Saya ingat waktu kami masih kecil, kalau misalkan lagi sakit, ya kalau saya sih kecil ya sakit demam-demam, sama juga mungkin Joshua juga seperti itu, demam, panas tinggi. Jadi kalau sudah mulai sakit seperti itu, biasa kan kalau anak kecil kalau sakit kan rewel toh, suka panggil mama, mama, mama terus, tidak pernah apa, mama, mama, mama sakit seperti itu. Tapi mama dan bapak tuh selalu ajarkan kepada kami. Saya ingat betul, selalu ajarkan kayak misalnya kami panggil mama, mama sakit. Nanti mama datang dan mama bilang, jangan panggil mama, panggil Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus sembuhkan saya, sembuhkan Debbie. Tuhan Yesus sembuhkan Debbie, tolong Debbie. Jadi mama ajarkan seperti itu. Jangan panggil mama dulu, panggil Tuhan Yesus dulu. Bahkan diajarkan satu lagu yang saya masih ingat lagu itu sampai hari ini. Mama kan bilang bahwa Tuhan Yesus itu dokter. Jadi ada lagu yang begini, Yesus, Yesus dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Mau izinnya kok Billy ya. Tapi anak Tuhan juga, jadi ada kuasa Tuhan. Saya sakit, dia sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Nah, itu diajarkan sama mama tuh. Nyanyi itu, kalau sakit menyanyi. Jadi setiap kali mulai sakit, sudah sakit tuh nyanyi itu lagi. Doa sama Yesus, Yesus. Seperti itu. Jadi itu iman yang mulai diajarkan, ditanamkan sejak masih kecil. Dan itu sangat-sangat berdampak ketika kami sudah dewasa. Ketika saya sudah dewasa, saya merasakan bahwa iya ya betul, ini sangat berharga. Ini sangat berharga. Memang kita bisa pergi berobat dokter,
Tapi yang paling pertama itu adalah datanglah kepada tabib agung itu, kepada dokter itu, seperti itu. Jadi kalaupun sehingga kalau misalkan Tuhan harus pakai tangan dokter untuk menyembuhkan kita, kuasa Tuhan menyelimuti dokter dan tim medis yang ada di sana, bekerja lewat mereka, seperti itu. Sehingga mereka tidak bergerak dengan pengetahuan dunia manusia ini saja, tapi ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada dokter, tim medis yang menolong kita. Nah, makanya penting sekali tanamkan kepada anak-anak, kepada saudara, kepada orang-orang, keluarga kita, ajarkan kepada mereka bahwa Yesus adalah penyembuh, dan orang yang percaya kepada Dia itu diberikan kuasa untuk melakukan ini. Ada penyakit yang memang ya karena virus-virus, karena banyak bertebaran anaknya, tapi ada penyakit juga yang dipakai iblis. Maksudnya segala sesuatu yang buruk itu ya datang dari iblis, seperti itu. Ada penyakit-penyakit yang dipakai iblis untuk melemahkan kita, orang Kristen, orang percaya, seperti itu. Ada penyakit-penyakit yang dipakai iblis untuk mengikat kita. Jadi kalau kita sakitnya itu terus, ya perlu direfleksi juga, dicek dulu kenapa sih sakitnya itu terus, seperti itu. Ada apa? Kenapa kok sakit itu terus, seperti itu. Nah, itu perlu dicek, itu perlu dicek secara rohani, seperti itu. Berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau menyembuhkan. Waktu itu saya ingat ketika kami masih kecil juga, mama saya juga mengalami sakit di tumor ganas di bagian payudaranya, salah satu payudaranya. Dan itu kami sekolah itu kayak hopeless begitu, kayak aduh ini kayaknya mama mati nih. Sampai saya ingat mama tuh sudah potong sudah siap tempat tidur untuk menidurkan dia nanti kalau dia mati. Dia kasih tahu ke kita, nanti kalau mama mati kasih tidur mama di sini ya, ini tempat tidurnya. Dia sudah siap karena memang menderita sekali seperti itu. Dan saya ingat waktu itu kami bertiga dengan mama, saya, bapak, Joshua dan saya, mama lagi tidur di tempat tidur, lagi menangis dan kayak seomong-omong kata perpisahan begitu. Ya, kami menangis sama-sama dan kami berdoa, Tuhan sembuhkan mama, Tuhan sembuhkan mama. Dan hari ini mama masih ada, luar biasa, puji Tuhan. Artinya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, ada rencana Tuhan yang Tuhan menggenapi dalam hidup mama, bahkan dalam keluarga kami juga. Seperti itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan setiap kali kami sakit dalam rumah, saya pernah satu kali dalam tahun ini, sekitar bulan lalu, saya pernah sakit. Saya biasa kalau ya wanita biasa begitu, kalau lagi datang bulan pasti kan kram perut, pasti kan sakit. Tapi saya kali ini rasanya, waduh, saya sampai berpikir kemana-mana, jangan-jangan kanker apalah kayak begini, gejala-gejala kanker atau saking sakitnya yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa buat apa, sampai saya keringat dingin, pucat sekali, saya keringat dingin. Saya rasa kayak sangat sakit dan saya tidak mampu lagi kayak begitu, sakit luar biasa. Sampai saya berusaha untuk jangan menangis, jangan merintih atau apapun, tahan saja seperti itu. Tapi tetap tidak bisa. Saya masuk dalam kamar, saya sudah orang bilang lalu tabuling kiri, tabuling kanan, pegang perut saya seperti ini, sakit sampai saya menangis dan akhirnya mama datang, mama bilang, aduh kita ke rumah sakit saja sudah, kita ke dokter, mari sudah ke dokter. Terus tapi saya dalam iman saya tidak berdoa dulu kayak begitu. Saya bilang berdoa dulu mama, berdoa dulu. Jadi waktu itu papa pas pulang, papa bilang papa mari. Mama bilang, papa mari kita berdoa buat kakak. Jadi waktu itu papa dengan mama masuk di kamar dengan hati yang tulus, sampai papa tuh kayak saya dengar suaranya tuh bergetar, menangis begitu. Soalnya saya setengah mati. Jadi bapak kita nyanyi satu lagu, habis itu bapak langsung pegang, bapak berdoa, Tuhan Yesus, ya ngomong apa adanya saja. Dan kayak omong kosong, habis berdoa saya tuh langsung rasa lega, ini sakit yang tadi saya pikir kayaknya dia bakal sakit berkepanjangan, hilang perlahan-lahan, tenang. Akhirnya saya bisa tidur tenang seperti itu. Saya sampai meriang, saya sampai demam seperti saking karena sakitnya tubuh saya bereaksi dengan meriang itu, saya sampai demam. Nah itu, jadi ada kuasa ketika anggota keluarga kita sakit. Mari bangkitkan iman kita, pakai kuasa yang ada, kita doakan mereka.
Nah, poin yang kedua ini juga berbicara tentang kelepasan, melepaskan orang-orang yang terikat. Ini juga sakit rohani yang di ayat yang tadi kita baca. Tuhan Yesus tuh menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, kita mungkin di sini tidak ada ya yang kerasukan setan sampai kayak manifestasinya sampai tidak ada ya, tapi pasti ada itu yang pikirannya kerasukan setan, hatinya dirasuk setan. Ada itu racun-racun iblis tuh ada. Nah, makanya perlu kepekaan di dalam keluarga. Kita perlu peka terhadap sesama anggota keluarga kita. Kalau misalkan suami atau istri kita atau anak-anak kok tingkah lakunya, tindak tanduknya aneh ini tidak normal ini. Doakan, perangi itu di dalam roh. Jangan pakai dengan dia, perangi roh iblis yang bekerja di balik orang-orang itu. Sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di sekeliling kita yang tidak kita lihat dengan mata kita. Nah, kegagalan kita orang Kristen adalah seringkali kita perangi manusianya, orang tua perangi anak, anak perangi orang tua, suami perangi istri, istri perangi suami. Jadi akhirnya hancurlah rumah tangga itu. Terikatlah setiap orang dengan amarah, kebencian, dendam, akar pahit. Itu yang setan mau. Dari perkataan, dari sikap, orang bisa tersinggung dan akhirnya kepahitan, dendam. Nah, itu juga bentuk keterikatan roh jahat. Nah, kita perlu memerangi itu semua. Kita perlu melepaskan itu semua. Jangan perangi orangnya, tapi perangi di dalam doa. Doakan orang itu, Tuhan, lepaskan belenggu, ikatan yang setan ikat di dalam hidupnya, dalam rohnya, jiwa, hati, dan pikirannya. Tuhan, aku berdoa kuasa Roh Kudus melawat, menghancurkan setiap benteng-benteng kegelapan yang iblis bangun di dalam dia. Berikan dia hati yang lembut, berikan dia hati yang baru, pikiran yang baru, pola pikir yang baru, Tuhan, supaya dia mengerti kehendak bagaimana dia harus bersikap. Nah, iblis itu adalah musuh yang bersembunyi, Bapak Ibu. Bersembunyi di balik manusia, bersembunyi di balik keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Dia bersembunyi di balik mereka, menyerang kita entah dengan kata-kata, sikap. Dan kalau kita salah merespon, maka menyala abangku, ya, menyala, pecah sudah. Suasana dalam rumah tangga jadi kacau balau. Makanya kita kalau sudah sadar mengerti firman Tuhan ini, harusnya kita lebih sigap lagi, kita lebih berjaga-jaga lagi, kita lebih mawas-mawas diri lagi. Oh, ini strategi iblis nih. Dia pakai ini anak nih untuk mau uji beta nih. Dia pakai ini anak nih untuk mau umpan-umpan beta, mau menyala terus setiap hari nih. Oh, stop, saya berhenti iblis, minta maaf, saya tidak akan ladeni kamu. Ladeninya di dalam doa. Saya tidak akan maki-maki, marah-marah, kutuk-kutuk lagi itu anak. Saya tidak akan tampar, pukul dia, tidak. Saya berhenti dan saya akan berperang dalam doa. Itu cara yang benar. Cara yang benar untuk memulihkan orang itu adalah memeluk dia dengan kasih. Ya sulitlah memeluk orang yang buat kita jengkel, marah, buat kita kecewa, itu sangat sulit. Tapi Tuhan ajarkan begitulah cara menyembuhkan orang yang terluka. Begitulah cara melepaskan orang yang terikat. Bukankah itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita? Cara menyembuhkan Tuhan kepada kita, apakah dia menghukum kita? Tidak. Dia datang, dia mati, gantikan kita. Dia bilang, bahwa aku mengasihimu, kamu berharga. Lalu kita pulih. Nah, kalau kita pakai kekerasan, hajar, sikat, pakai saja, menyala terus. Kalah terus sama iblis. Siapa yang menang? Ya iblis, bukan kita yang menang, iblis yang menang. Makanya rumah tangga Kristen harus menyadari ini, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga itu dipakai iblis untuk menghancurkan keluarga kita. Jadi stop berikan kesempatan bagi iblis. Kalau kita dapat perlakuan, Tuhan, aku berdoa, Engkau yang menghandle dia, Tuhan. Engkau yang ambil alih dia, Tuhan. Dia terlalu keras, tapi aku percaya bahwa tidak ada manusia yang lebih keras dari Engkau, Tuhan. Yang lebih hebat, lebih jago, lebih berkuasa. Cari
Cara-cara seperti itu untuk menjaga keluarga kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Keluarga Kristen harus berdiri di garda terdepan hari-hari ini untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah. Nah, poin yang ketiga juga berbicara tentang memberitakan Injil. Tuhan Yesus, dia pergi kemana-mana, yang paling pertama adalah dia memberitakan Injil. Nah, itu dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sibuk nasihati orang, tolong orang di luar sana, tapi keluarga dalam rumah sendiri kita abaikan seperti itu. Mari mulai segala sesuatu dari dalam keluarga kita. Fokus ke dalam keluarga kita. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan kenapa kita berkeluarga, kenapa ada rumah tangga. Jadi dunia akan semakin jahat karena bapa dari dunia ini adalah iblis. Jadi perlahan-lahan secara masif iblis akan terus-menerus melakukan, menjalankan rancangan-rancangannya, program-programnya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan di dunia ini. Maka kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan juga harus rapatkan barisan, mulai dari keluarga kita, keluarga yang memuji Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang setia membaca firman, merenungkan, saling menguatkan, saling menopang. Itu adalah keluarga yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh iblis. Mungkin kalau ajak suami atau istri, ajak anak-anak masih susah, mulai dari kita terlebih dahulu. Siapa yang diberikan kesadaran oleh Tuhan, mulai setiap hari berdoa, pujian, penyembahan, baca Alkitab. Terus doakan anggota keluarga kita, terus doakan mereka, dan lihat satu saat mereka satu persatu akan datang berlutut dan bersujud juga di hadirat Tuhan. Mulai dari kita bangun kebiasaan ini. Mesbah keluarga itu mari kita jaga, mari kita bangun itu bersama-sama. Jangan abaikan itu kekuatan keluarga. Pujian, penyembah itu juga kekuatan keluarga. Di saat keluarga bersatu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, di situ Tuhan mengerjakan persatuan dan kesatuan, keintiman di antara seluruh anggota keluarga. Jadi ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, saya bisa sharing buat kita pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sedang menanamkan benih-benih itu di dalam hati kita masing-masing. Rema apa yang Tuhan taruh di hati kita hari ini, pegang itu dan bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau lakukan ini Tuhan. Saya tidak mau berkompromi lagi, saya tidak mau bermain-main lagi, saya tidak mau menganggap remeh keluarga saya. Sekalipun keluarga saya bukan keluarga besar, kami orang sederhana, kami orang kecil, keluarga kecil, tapi tetap Tuhan, kami akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Engkau. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai keluarga kita. Tuhan mau pakai kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kakak adik. Tuhan mau pakai kita semua sesuai dengan rancangan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.